Haikal Hasan ngeles. Dulu bilang Bung Karno tukang pencerain ulama, kini sebut wali. Netizen bilang manusia munafik. Logika yang dicoba dibangun oleh Haikal Hasan begitu busuk dan bobrok. Kenapa? Dibangun dari hati yang sangat kotor dan otak yang sangat keruh. Sekedar menciptakan hoax, menciptakan post-truth, dan menghancurkan akal sehat pendukungnya. Nah, Haikal Hasan di sisi sebaliknya nggak kapok-kapok nyebarin hoax. Ini pertanyaannya, apakah Haikal Hasan ini pecinta hoax gitu? Karena orang yang pecandu atau pecinta itu memang nggak kapok-kapok gitu. Habis nggak hoax, minta maaf, hapus, klarifikasi. Habis nggak hoax, klarifikasi lagi. Tapi nggak hoax lagi habis. Haikal Hasan ini orang bermuka juga. Ini orang munafik. Dia kemarin keluar ingin mengagungkan istimewa ulama, mau dilekatkan dengan istimewa ulama yang dia pahami zaman Soekarno. Sejarah tidak bisa ditafsirkan sembarangan dan itu belum tentu benar. Jadi pernyataan-pernyataan semacam ini tentu lepas dari sejarah, ya, lepas dari sejarah yang kemudian bisa menimbulkan seperti dikatakan tadi, menimbulkan konflik. Nah, ini bahaya kalau kemudian konflik ini melebar, meluas, nah ini bisa menimbulkan ya konflik ya, tentu saja perpecahan di dalam bangsa Indonesia. Video Haikal Hasan yang memfitnah Soekarno beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 33 detik itu, Haikal Hasan menyebut Bung Karno tukang penjarain ulama. Akibatnya, beberapa waktu lalu, Haikal Hasan dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Yang terbaru, Haikal Hasan meminta maaf atas ucapannya itu melalui channel YouTube Gudok Lamak. Yang dilihat FVN pada Senin, Haikal Hasan meminta maaf jika ucapannya itu menyinggung perasaan banyak orang. Tak hanya itu, Haikal Hasan juga menyebut Bung Karno seperti seorang wali. Apa yang saya sampaikan 3 atau 4 tahun lalu sebenarnya sedang bercerita sebuah sejarah. Saya sadari memang tidak perlu diungkit. Dan di antara semua pidato atau ceramah saya, betul-betul saya mengagungkan, memuliakan, dan mendoakan Bung Karno dan semua presiden-presiden yang sudah wafat maupun yang masih ada. Bahkan dalam catatan digital, lihat bahwa di akhir khutbah kedua saya pasti mendoakan itu semua, bahkan presiden dan wakil presiden semuanya, kata Haikal Hasan. Menurutnya, apabila ada ucapan yang menyinggung orang lain, dirinya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingat sekali pepatah, mikul dhuwur mendem jero. Ya udah, dan kita hanya menceritakan kebaikan-kebaikan. Jangan lupa, bangsa yang besar itu yang menghormati jasa pahlawannya. Dan proklamator kita, saya sempat menyebutkan sebagai seorang wali. Haikal mengaku pernah membaca buku Bung Karno yang berjudul Pencari dan Menemukan Tuhan. Dia menyebut buku itu luar biasa sekali. Dalam buku itu tercatat di bagian awal Ibu Megawati Soekarno Putri, mudah-mudahan beliau mendengar itu dan mewujudkan Bung Karno di Wisma Mulia. Itu artinya saat-saat Bung Karno kritis, beliau masih tetap menjalankan sholat dan dihudukkan oleh Ibu Megawati. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga proklamator kita ini, insya Allah. Dan ucapan saya, kalau seandainya ada yang kurang berkenan, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pungkas Haikal Hasan. Permintaan maaf Haikal Hasan ini membuat netizen geram. Dia menilai Haikal pengecut dan juga penakut. Akun Yanto Podandi menilis, Haikal Hasan penjahat politik berkedok ustadz. Makanya masyarakat yang baik, pinter, memilih ulama ya yang patut dijadikan sebagai panutan bagi kita semua. Jangan ikuti ulama yang cuma bikin resah dan masalah, tulisnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ed Marianto. Dia menulis, Haikal Hasan harusnya diproses hukum nih. Negara harus hadir. Saya nggak terima seorang proklamator negara dihina sama setingkat Haikal. Di mana sejumlah netizen juga menyebut Haikal Hasan sebagai manusia munafik. Munafik deh manusia ini, harus segera dipenjarain nih. Kalau tidak, tiap hari kerjaannya menghina para ulama, para pahlawan bangsa Indonesia dan bikin onar di negeri ini. Ada juga netizen yang menyebut Haikal Hasan itu pelin-pelan dan jago ngeles. Bukti kalau bos-bos kadrun itu dungu-dungu dan pelin-pelan. Kemenangan bos-bos kadrun itu ya jago ngeles, jago fitnah, jago bohong, selalu menggunakan agama sebagai kekuatan mereka. Seperti diberitakan, video Haikal Hasan yang memfitnah Soekarno viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 33 detik itu, Haikal Hasan dengan jelas menyebut Bung Karno tukang memenjarakan ulama. Haikal Hasan juga menegaskan apa yang disampaikan terkait kepemimpinan Bung Karno adalah sejarah yang tidak boleh ditutup-tutupi. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September tahun 57 ada ijtima ulama. Di mana diadakannya? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansor. Siapa sekjennya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Lalu siapa pesertanya? Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safruddin Prawira Negara, Sahrir Kahar Muzakkar. Wah, itu Masya Allah, top-top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakom yang ngata-ngatain ulama yang sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno, jangan ditutup-tutupin sejarah ini. Bung Karno kan proklamator. Iya, Bung Karno kan berjasa, gua tahu. Bung Karno hebat, setuju.
Tapi jangan lupa, Bung Karno itu tukang penjarain para ulama bersama nasakomnya. Silahkan bantah kalau bisa.